Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jadi ada dua enzim superoksid dismutase mengubah superoksid yang kurang 3 elektron tadi jadi kurang 2 elektron. Kemudian H2O2 dirubah lagi menjadi hidroksil dengan enzim glutathione. Kita memerlukan berbagai macam jenis antioksidan, nggak cukup. Walaupun astaxanthin itu sangat powerful, tapi kalau untuk kesehatan keseluruhan tubuh kita memerlukan banyak. Jadi banyaklah makan sayur, banyaklah makan buah, dan kalau perlu makan suplemen antioksidan. Supaya apa? Bukan supaya kita nggak tua. Kalau tua sih udah pasti karena umur bertambah. Penyakit tuanya itu yang bisa kita kurangi dengan antioksidan. Dok, sebenarnya kenapa sih orang tuh seneng banget itu selalu ngomongin antioksidan? Ya, sekarang pertanyaannya begini, jangan bukan soal seneng banget. Itu sebenarnya apaan? Perlu apa enggak gitu loh? Ya, kalau nggak perlu, orang kan nggak akan nyari. Iya, tapi Pasti seberapa perlu? Berapa perlu? Nah, kamu sekarang ini kita ngomong soal kimia nih kan, kita dari IPA kan? Oksidasi itu apa? Oksidasi ya itu reaksi dengan oksigen. Ya. Apa contohnya oksidasi dalam dunia umum? Karat. Besi Fe karena oksigen jadi FeO. Fe2O3 NH2O. Ya. Nah, itu adalah karat. Itu proses normal kan? Oksidasi apalagi? Mobil jalan. Pembakaran, bensin disemprot, dibakar sama busi, terjadi gas, buang. Jadi artinya oksidasi itu adalah setiap reaksi dengan oksigen menghasilkan gas buang. Betul nggak? Contoh lagi oksidasi apa? Manusia. Jangan manusia dulu. Manusia gas buang jadi kentut, Dok. Iya, betul. Itu oksidasi. Nah, itu ada gas buang. Selalu ada gas buang. Nah, sekarang apalagi kita makan apel. Apel dibuka kulitnya kan, karena kulitnya kan mungkin mengandung pestisida kan. Dibuka, kalau ditaruh di piring jadi coklat. Itu oksidasi. Nah, oksidasi itu karat bagaimana supaya nggak berkarat? Dilapisin, Dok. Dikasih anti karat. Ya, cara dia tidak berkarat, pertama dibikin, kalau mau pakai yang lebih susah, dibikin besi galvanis. Ya. Itu dilapisin itu, atau dikasih cat. Ya. Supaya dia tidak langsung berhadapan dengan oksigen. Langsung ya. Itu. Nah, kalau itu apel. Oh, itu kerjaan Isya tuh. Istri saya selalu pinter. Diapain? Rendam pakai air garam. Ya. Tapi rasanya saya nggak suka. Jadi kalau ada asin. Iya, makanya kalau saya bilang, Isya, kalau kasih saya apel, kan tiap hari makan apel saya tuh, begitu selesai dipotongin cepat kasih. Ya. Langsung saya makan. Ya. Nggak ada asin-asin ya? Nggak ada. Nah, sekarang pisang. Nah. Pisang hijau. Oksidasi membuat dia jadi kuning. Habis coklat. Kuning jadi coklat. Habis coklat tuh loyo. Enak dah tuh. Udah loyo, belenyek. Nggak bisa dimakan. Iya, gitu oksidasi. Jadi cepet tua ya. Cowok juga oksidasi loh. Nah. Waktu kecil nggak bisa bangun. Begitu mahir balik bisa bangun. Lama-lama loyo kayak pisang mereka. Perempuan supaya tetap muda gimana caranya, Dok? Antioksidan itu. Enggak. Apa? Jadi bini muda. Selalu muda ya. Ya bagaimanapun juga tetap dia disebutnya bini muda. Habis itu kita ada istri lagi, jadi ini tengah. Enggak, tapi begini. Pada prinsipnya oksidasi itu ada reaksi dengan oksigen, tetapi selalu ada antinya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi kalau buah apel itu dengan dikasih garam kan, air garam.
Kalau pisang gimana caranya supaya nggak terjadi oksidasi? Katanya nih dok, yang dari tandannya itu dibungkus pakai kertas pakai plastik wrapping. Katanya Dikasih ini dulu tisu basah, dibungkus terus di wrapping sama plastik. sebenarnya ada satu Itu jadi lama loh, 1 minggu 2 minggu itu juga tetap masih kuning. cara supaya pisang itu nggak sempet teroksidasi dok. Makan langsung. Dimakan. Pusing-pusing amat. Pisang sampai 1-2 minggu udah. Digoreng, nggak terjadi oksidasi. Saya berpisang belinya tiap hari dikit-dikit. Oke. Nah, jadi artinya oksidasi itu adalah proses normal. Nah, di badan kita oksidasi terjadi di mana? Di badan kita? Di kulit dok ya? Bukan. Di setiap sel. Di dalam sel tuh terjadi oksidasi seluler namanya. Oksidasi seluler itu terdapat di dalam mitokondria. Jadi sel, ada inti sel, ada tempat nih pabrik energi nih. Jadi bagian power supply itu di situ membentuk ATP. ATP itu adalah energi yang membuat kita bisa bekerja, bergerak, mikir dan segala macam. ATP itu dibentuk melalui proses oksidasi. Oksidasi menghasilkan gas buang. Buangannya apa? Air, Frankie. Jadi semua makanan yang kita makan, lemak, karbohidrat, apa sebagainya, dioksidasi, dibakar. Hasilnya air. Nah, air itu supaya bisa jadi air tuh, ya prosesnya ya, itu dia nerima 4 elektron. 4 elektron. Tapi karena satu dan lain hal, kadang-kadang karena prosesnya begitu banyak, ada yang kekurangan elektron. Ada yang terima 3 elektron, terima 1 elektron. Nggak cukup. Ada yang terima 2 elektron, ada yang terima 3 elektron. Yang paling kekurangan elektron namanya SO, superoksid dismutasi, superoksid namanya. Dia itu kekurangan 3 elektron di dalam itunya. Maka 3 elektron. Ada yang kurang 2 elektron, namanya hidrogen peroksida. Kekurangan 1 elektron, namanya hidroksil. Jadi 3 barang tadi, superoksid, hidrogen peroksidase dan hidroksil, itu 3-tiganya itu yang namanya radikal bebas. Radikal bebas itu adalah barang buangan dari hasil oksidasi di dalam sel. Nah, barang itu seperti pisau. Pisau bermata 2. Pisau 1 bisa dipakai buat potong sayur, bisa dipakai buat bunuh orang. Nah, namanya itu radikal bebas itu dalam bahasa kedokterannya namanya ROS. ROS. Radikal ROS. Radikal oksigen spesies. Jadi radikal bebas namanya kalau dalam bahasa awamnya. Nah, radikal bebas itu punya 2 fungsi. Fungsi pertama adalah yang positif. Fungsinya adalah begini, kita di dalam tubuh kita, di otak kita ada namanya sel dendritik. Di badan kita yang lain tuh ada makrofag. Itu adalah 2 sel yang bisa membunuh semua kuman, virus dan segala macam. Ada di badan kita tuh ya. Ya kan, ROS itu ada. Nah, ROS itu sama mereka tuh, dia tuh bekerja dengan ROS itu seperti kayak senjata buat dia. Begitu dia masuk kuman, masuk virus, dia lemparin ROS. Itu kekebalan kita. Kekebalan kita. ROS, si ROS ini akan ngambilin oksigen dari kumannya. Kumannya diambil oksigen, selnya pecah, mati. Si virus dilemparin ROS, selnya rusak, dinding selnya hancur, Mati juga. mati. Jadi dia fungsinya adalah untuk imun, kekebalan tubuh. Jadi nggak mungkin kita nggak ROS-nya itu kepake buat itu. Tetapi yang jadi masalah adalah si ROS ini adalah barang yang nggak bisa dikontrol, Frankie. Kalau dia berlebihan di dalam badan, dia ada ROS nih, ada sel kita. Kan kita badan kita isinya sel semua. Iya.
lemak di dinding pembuluh darah dihancurin sama dia. Dinding sel dihancurin, selnya mati. Nyebelin ya. Ada protein, protein dirubah sama dia. Diambil elektronnya, proteinnya rusak. Kita punya enzim rusak. Dia masuk ke DNA-nya dirusakin sama dia, ambil elektronnya, DNA-nya rusak jadi kanker. Dia ngerusak sel, bikin enzim berubah fungsi, dan satu lagi bikin DNA-nya dirusak. Si Ross tadi. Iya, kalau berlebihan. Kondisi apa yang bikin dia lebih, Dok? Pertama, masalah itu di dalam badan kan terbentuk setiap saat. Kita mungkin nggak punya energi, jadi di badan kita tuh terbentuk ROS. Tapi ROS tidak terlalu banyak. Sinar matahari membuat ROS naik. Lihat HP, radiasi, ROS naik. Di ronsen, ROS naik. Ngerokok, ROS naik. Minum alkohol, ROS naik. Polusi udara, ROS naik. Kita stres, ROS naik. Nah, artinya bisa nggak kita hindari itu semua? Pestisida, radiasi, ultraviolet, segala macam, itu semua membuat ROS makin banyak di badan kita. Saya kebayang aja nih, Dok. Ada orang minum alkohol sambil ngerokok di tempat panas. Ya. Terus ditambah pusing. Sembari santan di pantai. Bukan santai, Dok. Santan. Santai apa? Itu ngebakar kulit di matahari. Oh iya. Orang bule kan santai. Enggak, itu kan santai. Ini orang ngerokok sambil minum alkohol di tempat matahari, terus kemudian nggak punya duit, stres. Dan ada di Jakarta lagi. Di Polusi. Jakarta polusi. Komplit deh tuh yang bikin ROS-nya naik, Dok. Nah, itu sebabnya. Jadi itu kalau yang kayak begitu terus yang terjadi apa? Orang jadi tua, Frankie. Oh. Nah, sekarang kamu kan, saya nggak tahu. Kalau saya nih pengalaman nih, reuni sama teman-teman. Udah, kalau saya kan lulus tahun 86, jadi kira-kira udah 40 tahun kan. Ketemu teman, variasi, Frankie. Ada yang sudah rambutnya udah putih semua, udah keriput semua. Semuanya udah putih di kursi roda. Ada yang begitu datang, gue udah kena jantung nih, gue udah kena stroke nih, gue udah kena rematik nih. Terus kenapa? Ada yang udah nggak ada lagi. Iya. Nah, itu semua. Tapi itu yang nggak ada nggak cerita kan, Dok? Hah? Ada awang-awang. Enggak, tapi nggak diceritain sama teman. Tapi maksudnya aging itu bervariasi, dan setiap kali aging itu disertai dengan penyakit degeneratif namanya. Penyakit degeneratif stroke, jantung, ginjal, kencing manis, hipertensi, kolesterol, dan segala macam. Itu semua penyakit itu ada penyakit akibat ROS. Karena selnya rusak. Termasuk orang yang pada keriput-keriput, udah tambangnya udah tua, jalannya udah nggak bisa jalan. Itu sih salah dianya, Dok. Nah, tapi kalau kita perhatiin, agingnya kan berbeda-beda. Semuanya itu tergantung dari perilaku. Nah, itu dia. Perilakunya sendiri. Yang biasanya yang parah-parah gitu adalah yang ngerokoknya gila-gilaan, yang minum alkohol, yang nggak pernah olahraga, yang perutnya gendut, dan ada whatever lah. Tapi maksudnya saya, lifestyle itu menentukan ROS-nya tinggi apa enggak. ROS-nya itu membuat dia jadi lebih tua cepat apa enggak. Kadang-kadang yang suka aneh tuh buat saya tuh ya, teman-teman ngomong, gua kan udah tua ya, kata. Lu kok ngerasanya udah tua? Kita mah nggak usah pikirin tua. Enggak, dia mau ngomong begitu. Kalau lu masih muda terus, pernah ketemu nggak gitu? Iya. Nah, nggak berubah kata saya. Nah, ya. Itu dia. Nah, orang-orang yang kita kan artinya kenapa? Kita nggak bisa menghindari ROS. Kenapa? ROS itu dari di badan kita karena itu pembentukan energi kan. Sama seperti kamu nggak mungkin punya mobil kecuali kamu ada knalpotnya, betul nggak? Nah, knalpot itu ROS. Kalau makin lama makin jauh jalan kan itu. Tetapi gas buangannya itu bisa dinetralisir, Frankie. Tuhan tuh sudah menciptakan anti terhadap ROS. Namanya antioksidan alami di badan kita. Ada 3.
enzim. Satu SOD, superoksid dismutase. Dia mengubah superoksid tadi SO menjadi H2O2, jadi peroksid. Peroksid dirubah lagi sama enzim yang kedua namanya glutathione. Jadi ada dua enzim, superoksid dismutase mengubah superoksid yang kurang 3 elektron tadi jadi kurang 2 elektron. Kemudian H2O2 dirubah lagi menjadi hidroksil dengan enzim glutathione. Nah, glutathione kan lama-lama kurang. Ditambahin lagi sama dia dengan cara dirubah menjadi enzim glutathione reduktase. Jadi di badan kita sendiri ada mekanisme untuk ngilangin itu. Tapi pada saat kita kena oksidasi lebih banyak dari rokok, dari polusi segala macam, dia nyerah. Artinya itulah yang bikin penuaan. Nah, supaya kita nggak tua, kita minum antioksidan. Artinya untuk ngebantu supaya nggak cepet tua. Ya, nah antioksidan apa? Pernah dengar nggak kalau orang bilang, lo minum vitamin C deh, minum vitamin E, minum vitamin C, A dan E, ACE, ACE. Apalagi makan banyak sayur, makan banyak buah. Itu kan selalu dianjurkan sama dokter. Itu semua itu adalah menghasilkan antioksidan. Nah, jadi artinya apa? Itulah jadi maknanya antioksidan adalah barang-barang yang dipakai dari luar untuk menetralisir ROS yang terjadi di badan kita. ROS di badan kita ada dua. Satu dari tubuh kita sendiri, yang kedua itu dari luar. Dan kita kan nggak mungkin, kalau kita tinggal di Jakarta nggak mungkin terhindar dari polusi, sinar matahari, nggak mungkin terhindar dari polusi, nggak mungkin terhindar dari rokok karena orang merokok di sekitar. Kalau matahari kan memang kita perlu, dok. Yang kita perlu hindari sebenarnya asap polusi. Ya, tapi matahari Susah. juga dihindari dengan kita pakai sunscreen. Tapi kan nggak terbentuk vitamin D lagi. Vitamin D dimakan lah. Vitamin D itu termasuk antioksidan lagi. Nggak, katanya kan vitamin D kita harus berjemur. Waktu COVID Iya, kemarin. tetapi sinar matahari itu sendiri membentuk ROS. Jangan salah. Jadi kalau mau kita mengurangi ROS, secukupnya pakai tabir surya justru, pakai topi, pakai payung. Kalau buat polusi, pakai masker. Supaya vitamin A, C dan E-nya tinggi, makan sayur banyak, makan buah banyak, begitu. Tapi itu cara penanggulangannya. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau kamu pergi ke restoran, contohnya tadilah makan kodok, ya suike, nggak ada antioksidan tuh di situ, Franky. Nggak ada. Loh, nggak ada sayurnya. Tadi makan apa ya kodoknya? Dimasak pakai itu bawang putih. Ya, suike. Ya. Bawang putih itu antioksidan, bawang putihnya doang. Tapi kan kamu nggak makan banyak-banyak. Ya, ada. Nggak seperti makan songfa. Kalau songfa bawang putih lebih banyak. Jadi kita makan brokoli, makan sayur, apa sih kalau itu antioksidan. Nah, masalahnya kebutuhan antioksidan kita tuh cukup banyak. Satuannya tuh orek namanya. Kita perlu 8.000 sampai 11.000 orek. Dan itu kalau mau terpenuhi, tahu nggak berapa banyak? Kamu mesti makan sayur. Kalau sayur nih, sayur mesti yang sayur warna-warni ya, termasuk buah warna-warni. Kira-kira sekitar 5 porsi, Franky. 5 piring. Ya, sanggup nggak? Jadi kambing kali itu. Nggak, kan nggak sanggup kan? Nggak. Nah, karena nggak sanggup, makanya disuruh orang minum suplemen antioksidan. Nah, disitulah keluarnya itu pentingnya antioksidan. Supaya kita nggak mengalami penuaan. Kita bisa kurangi polusi. Kita bisa bikin lambat penuaan. Memperlambat. Jadi kalau orang misalnya kita liatin, kenapa lu kok kagak tua-tua? Itu berarti antioksidannya cukup dia. Misalnya contoh, kayak istri saya sih terus-terang nggak sanggup kayak dia. Makan ke restoran mana, udah salad satu piring muncung, dia makan, dia kayak begitu. Cucu saya
Temu ada daging, ada sayur, dia makan brokoli, dia makanin begitu. Brokoli, wortel apa. Itu adalah cara yang paling efektif. Bagus dok. Buahnya gitu. banyak. Nah, artinya yang begituan itu kebutuhan antioksidan lebih sedikit daripada kita. Tapi kalau kita nggak mungkin kita memenuhi kebutuhan antioksidan, that's why kita perlu tambahan. Nah, tambahannya itu yang kita sebut antioksidan. Nah, maka mungkin ya one day kamu ketemu teman, dia bilang, yuk kita ke situ. Itu kita dikasih itu suplemen antioksidan. Apa? Glutathione. Glutathione tuh di badan kita ada. Buat ngurangin dari -3 jadi -2. Ya. Kita punya glutathione dibentuk di otak dan di hati. Ada, tapi kita tambahin itu supaya dia lebih menetralisir karena oksidasinya banyak sekali kan. Satu. Nah, pernah nggak dengerin ada satu antioksidan, dia bilang ini antioksidan yang paling poten. Sekarang ditawari sama teman, namanya astaxanthin. Sebenarnya kalau kita cuma buat bikin kita melambatkan penuaan, nggak usah susah dok. Sebenarnya kita bukan soal tuanya, Frankie. Tuanya itu disertai dengan penyakit tua. Penyakit tua itu adalah stroke, jantung, ginjal, kencing manis, darah tinggi, dan ya itu dan rematik segala macam itu kalau penyakit cuma penuaan. Supaya melambatin itu mah ke Korea aja dok. Nah, kalau orang di Rusia untuk melambatin penuaan dia lakukan namanya hibernasi. Orangnya tuh dibekuin. Kamu dibekuin selama 100 tahun aja dibangunin lagi. Kamu ketemu sama anak buyut kamu. Nah, itu caranya. Tapi kalau kita mau hidup normal, tapi kita lebih lambat tuanya, bukan soal tua, tapi penyakitnya. Nah, itu harus minum antioksidan. Nah, salah satu yang sekarang ini sedang booming, saya sih kasih tahu aja nih, beberapa klinik kecantikan tuh, saya punya glutathione, saya punya astaxanthin. Nah, saya mau ngomong tuh astaxanthin dulu. Astaxanthin itu adalah antioksidan yang paling poten, so far. Mahal dok? Nggak ada yang mahal, Frankie. Dompetnya kurang? Nggak ada yang mahal. Semua barang nggak ada yang mahal. Cuman begini, kamu pernah dengar nggak kata orang, kita sih kalau udah tua, udah 40 tahun minum vitamin E lah, Natur E misalnya, atau apa, vitamin E kan. Minumlah vitamin A supaya matanya tetap kekinclong. Nah, salah satu efek penuaan kan matanya jadi nggak awas. Matanya supaya kinclong. Minumlah vitamin C supaya kulitnya halus. Nah, ACE itu selalu dianjurkan. Tahu nggak astaxanthin itu antioksidannya itu 6.000 kali lebih kuat dari vitamin C. Astaxanthin. Dan 550 kali lebih kuat dari vitamin E. Vitamin E aja bisa bikin kulit kita jadi kinclong. Dia lebih kuat lagi. Itu sebabnya astaxanthin itu suka dijual orang. Ini untuk anti penuaan, tetapi masalahnya bukan soal anti penuaan. Kalau perempuan itu lebih care sama mukanya. Dia paling takut kalau mukanya mulai keriput, mulai ada flek-flek di muka, keriput, terutama di leher, di sudut mata. Itu mereka takut, makanya mereka lakukan namanya botox dan lain-lain. Tapi sebenarnya masalahnya antioksidan bukan di situ. Masalahnya adalah di penyakit yang menyertai penuaan. Orang penuaan jalan susah, mulai pikun, Parkinson, itu penuaan, Bangke. Nah, jadi yang begitu-begitu itu terapinya adalah dengan antioksidan. Termasuk HNP itu juga termasuk itu penuaan lagi. Jadi artinya apa? Nah, sekarang pertanyaannya gini, astaxanthin itu sebenarnya apaan? Antioksidan. Tapi ada di mana? Dia ada di alga, ganggang. Kamu tahu benda atau kita punya plankton. Plankton ya? Tahu. Plankton itu adalah makhluk hidup mikroskopik yang ada di air. Iya. Dia terdiri dari binatang dan tumbuhan. Yang
binatang namanya zooplankton. Binatang itu terdiri dari krustasea, amuba, flagellata. Ingat itu pelajaran SMA? Iya. Flagellata, amuba, ciliata. Itu plankton. Yang kedua, phytoplankton. Itu adalah plankton yang tumbuhan. Dia dikasih nama sesuai dengan warnanya. Ada chlorophyce, rhodophyce merah, cyanophyce biru, chrysophyce perak, tersik. Pernah ingat kan? Nah, si rhodophyce salah satunya itu adalah penghasil astaxanthin itu. Si rodonya itu. Rodo yang merah. Nah, kebanyakan kan hijau. Ya kebanyakan hijau memang. Nah, yang merah. Jadi ganggang merah itu menghasilkan astaxanthin. Itu baru aja ketemu, belum lama, Franky. Terus dulunya hilang, Dok. Nah, dulunya nggak tahu. Nah, sekarang begini. Kita cerita ke ikan yang paling sehat apa? Ikan paus. Wah. Kan ikan paus makannya itu plankton. Tapi dia plankton semua dia makan. Iya. Yang paling sehat adalah ikan salmon, Franky. Suka saya. Nah, apa bedanya ikan salmon dengan ikan lain? Ikan salmon lebih mahal, Dok. Bukan, warnanya. Orange. Kalau kamu lihat itu warnanya merah, itu ikan salmon, daging salmon. Yang lain tuh kagak ada yang merah, Franky. Nah, kenapa dia merah? Karena dia makannya ganggang merah. Tapi si tuna juga merah warnanya, Dok. Iya, dia mengandung itu. Nah, sekarang begini. Kenapa pertanyaannya kenapa si tuna itu merahnya merah gelap? Merah tua. Merah darah. Kalau ini kan tuh. merahnya merah pink ya. Ya, rada ke orange-orangean dah. Sekarang gini. Kamu tahu siklus hidupnya si ikan salmon? Tahu. Gimana? Dia kalau mau bertelur dia ke hulu dulu. Dia melawan arus Dari laut dia naik sampai ke hulu. muara. Di tengah jalan ditangkepin sama itu. Beruang. Sama beruang. Dia naik ke atas, dia bertelur. Setelah bertelur netes, dia jalan sampai ke laut. Waktu dia jalan itu dari kecil sampai dia ke laut, warna dagingnya masih putih, Franky. Karena dia belum makan plankton. Begitu sampai di laut dia makanin plankton yang merah. Kenapa? Dia memakanin astaxanthin itu diatur sama Tuhan. Dia makanin gitu. Sehingga akhirnya astaxanthin itu mewarnai dia punya daging. Buat apa? Antioksidan, karena dia perlu energi yang banyak untuk melawan arus. Artinya kalau kita daripada minum obat astaxanthin banyak-banyak, kita makan tuna aja, makan si salmon aja lebih banyak. Betul. Tetapi masalahnya kalau diekstraksi dari salmon kan harganya mahal. That's why astaxanthin itu Mahal juga. loh, sekarang masalahnya kamu mendingan makan salmon atau makanan astaxanthin? Makan salmon, Dok, saya mah. Loh, ya itu. Saya dulu tuh ya, saya nggak kenal salmon, Franky. Sampai ke Jepang. Ke Jepang tuh makan sashimi. Oh ini oishi desu katanya. Oh ini apa nih? Yang ini salmon katanya. Ini maguro. Maguro itu tuna. Iya makan itu. Wah enak gitu. Yang mentah saya makan. Jadi Tuhan menciptakan ganggang merah itu untuk dimakan sama si ikan salmon. Jadi ikan salmon yang makin merah itu makin banyak energinya. Makin banyak energinya, semakin kuat itu untuk dia bisa melawan arus ke sana. Karena kalau ikan normal nggak bisa naik ke atas. Yang di Indonesia salmonnya yang dibawa kadang-kadang cuma baby salmon, Dok, kecil. Iya, dan Salmon yang aslinya merahnya. kan Jadi gede-gede. intinya gini, kalau kamu mau beli salmon yang bagus, ada salmon yang merahnya banyak. Yang lebih merah itu lebih bagus. Karena dia mengandung ganggang lebih banyak. Ada beberapa orang astaxanthin itu mereka ambil dari ganggangnya. Ada yang diambil dari salmonnya. Tapi itu adalah antioksidan yang paling tinggi. Artinya kalau kita makan begituan, awet muda, Franky. Itu yang saya bilang. Oh ternyata buat awet muda juga Perlu mahal biaya juga. ya. Mahal juga karena salmon tuh mahal. Itu adanya kan di tempat dingin. Ya, itu kan Tapi import semua. Tapi enak salmon. Saya Hah? suka. Enggak, tapi kalau menurut saya nih, salmon mentah lebih enak daripada salmon. Enggak ada, Dok. Kalau salmon dipanggang Saya di-grill, atau ya. di-grill, amis, Franky. Tapi kalau dia yang mentah, Saya ajarin, Dokter oh isi Jaya. deh, Franky. Salmon
kalau dia sudah lama memang amis, tapi kalau salmonnya masih seger, Dok, di grill enggak. Terus kedua, kasih lada untuk mencegah Enggak, lada itu apaan? rica. Antioksidan. Oh, itu. Itu antioksidan. Terus kasih sedikit jeruk. Udah saya jadi ngiler, Dok. Enggak, tapi Udah kebayang pengen makan soalnya salmon. saban kali saya pergi ke restoran Jepang, istri saya tuh selalu beli salmon. Cucu saya selalu makan salmon. Ya, si Karena Sia mereka juga makan paling salmon. doyan sama salmon. Dan salmon itu antioksidan tinggi. Jadi artinya kalau kita makan begitu banyak, Hmm. itu kita mencegah penuaan, salah satu mencegah penyakit stroke, mencegah penyakit jantung, mencegah itu itu segala macam lah gitu. Hmm. Jadi ini kita paham ya, pokoknya yang namanya antioksidan tuh kayak gitu konsepnya. Banyaknya dari si Rodo Rodophyceae. Tapi heran, Dok. Indonesia atau negara Konoha ini suka terbalik-terbalik, Dok. Kenapa? Dokter tahu, di kita itu salmon mahal. Di luar negeri, salmon tuh biasa harganya, bahkan cenderung murah. Karena di Daging- sana kan dari impor, di sini kan Daging impor. daging sapi jauh lebih murah di Amerika. Ya karena di sana produsen. Sapi kita kan dari luar negeri. Sapi Australia, sapi Amerika. Lah, di sini import, barang import, Frankie, gitu. Aduh, padahal Makanya kamu jadi beruang kutub, bisa tinggal nangkepin aja, Frankie. iya, Kamu jadi beruang kutub. kayak kemarin saya ke Finlandia, Dok, sama Norwegia. Di imigrasinya ditanya. Saya nanya sama dia. Ini yang terkenal dari negara-negara ini apa? Dia sempat berpikir. Dia bilang salmon. Terus? Ya, saya mikir, ya kalau gitu mau nggak usah cerita, saya lagi mikir ada apa segala macam gitu kan. Enggak, di sana sama saya salmon itu murah, Frankie, Iya, di sana murah banyak. Jadi itu sama, makanya saya tuh ya, saya ke Jepang, waktu saya sekolah di Jepang, saya tuh beli salmon, Frankie. Beli salmon 1 ekor. 1 ekor kan gedenya sepaha Iya. kita tuh. Iya, bisa sekitar 80 cm. Segini, 1 meter lebih. Saya potong-potong tuh. Potong, masukin kulkas, udah begitu kulkas penuh. Saya makan satu biji gitu. Berbulan-bulan. Frankie, Untung dokter maksudnya. masukinnya ke kulkas, Dok, ya. Enggak, itu kulkasnya kulkas umum, Frankie. Orang nggak ada yang tahu. Enggak. Kalau orang tahu marah lah orang. Ini siapa dia yang naruh ikan banyak-banyak? Untung nggak masukin ke kulkas jenazah, Dok. Gua lah. Enggak, tapi maksudnya di sana itu kalau beli begitu lebih murah, Frankie, daripada kita beli yang udah irisan itu. Di sini kan mahal. Di sana sih masih lebih murah, tetapi tetap aja lebih murah kalau saya beli 1 biji, 1 ekor. Saya biasa beli kiloan. Ada jadi sekilo berapa, tapi ya itu beli kilo. Ya itu jangan yang, astaxanthin tuh, Frankie. jangan yang udah diirisin. Beli bisa kan ada yang masih bentuknya ikan potong. Nah, saya liatin kalau pergi ke itu makan pepper lunch, si Isya selalu makan salmon. Iya, Isya makan salmon dia. Istri saya juga makan salmon. Cucu saya juga begitu, Frankie. Cuma kalau cucu saya yang mentah pun dia doyan. Kalau istri saya enggak. Kalau saya makan yang mentah, Frankie. Ya, Natalia tuh kerjanya. Natalia anak saya makannya yang mentah-mentah, dia enggak. Loh, itu astaxanthinnya masih lebih. Nggak, masalahnya kan Oke. salmonnya nggak terlalu fresh ya, jadi masih udah agak Enggak, agak tapi amis. kalau restoran Jepang yang benar, yang artinya yang Hai. high, yang rada high, itu mereka tuh berapa jam buang, jadi memang seger. Mungkin ya. Karena Lain-lain kan itunya, jadi bukan bekuan dikeluarin gitu, itu harganya lembek. beda. Iya, harganya beda. Kalau di Jepang tuh ya, kalau di supermarket masuk di daerah kulkas, udah lewat berapa jam, taruh ke box pinggiran, habis gitu buang lagi. Jam hitungannya. Harganya langsung tinggal separuh tuh. Di Betul. box tinggal separuh, habis gitu buang. Dan mereka tuh nggak tolerir itu dimakan sama siapapun. Karena besok udah beda rasa tuh, Dok. Ya. Jadi kalau yang si Chlorophyce tadi ada manfaatnya nggak? Nggak ada, tapi Nggak sehebat seperti itu. si Rodophyce tadi. Dan itu so far sejauh ini astaxanthin itu adalah antioksidan terkuat. Jadi taman begini, untuk seorang manusia nih, kita tidak hanya memerlukan satu jenis antioksidan, kita mesti punya jenis macam-macam, dan macam-macam itu ada di berbagai macam
Makanan. Tapi Jadi makanan harus bervariasi. paling banyak di tumbuhan ya, Dok ya? Enggak Buat juga. antioksidan. Di daging juga ada. Antioksidan. Ada. Oh, ada. Jadi ada banyak lah di tumbuhan, di apa segala macam. Makanya yang dianjurkan apa? Makanan harus bervariasi, warna-warni. Sayur ini, pokoknya warna-warni. Sayur yang warnanya jingga lah, yang warna tomat lah, apa semua antioksidan banyak. Jadi kita harus makan bervariasi, jangan makan misalnya cuman kayak tadi tuh, cuman kodok doang gitu. Kodok mesti ada sayurnya, mesti ada ininya, ada apa, ada bawang putih, ada apa gitu-gitu. Di restoran tadi nggak ada sih sayur dia nyediain. Tapi tetap ya nggak, yang namanya dia emang khas ngejual itu. Tetap aja, that's why dari makanan aja tidak akan mencukupi. Kita harus minum antioksidan kalau mau kita tidak terkena penyakit penuaan. Saya udah tahu, Dok. Makanan yang bagus buat kita, Dok. Apa? Capcay. Ya. Ada wortelnya orange, ada hijaunya, ada pecahnya sawi putih. Komplit, Dok. Ada udang. Ini sama nanya dokter nih. Udang aslinya kan warnanya putih. Tapi kalau direbus merah. Ya itu bukan itu. Ini merahnya asli. Oh, sebelum direbus, sebelum digoreng udah merah ya. Enggak, tadi soalnya saya sendiri juga tadi bingung. Ini kenapa salmon warnanya merah gitu loh. Siapa yang ngewarnain gitu loh. Ya, saya tuh sebenarnya gini, kalau saya ngomongkan ikan, Dok ya. Yang paling saya suka, dokter tahu ikan apa? Ikan sibas. Oh, sibas. Sibas itu dagingnya kayak tahu, empuk banget. Ada sibas, tapi jarang jual sih. Saya sering makannya waktu kalau saya di Amerika, saya makan itu. Nggak, terus. Di sini ada yang jual. Ada ya? Ada, saya pernah lihat di mana? Di mall-mall tuh ada mall itu yang jualan ikan gitu tuh ada sibas. Cuman jarang, nggak begitu banyak. Kedua salmon. Di restoran Jepang ada beberapa yang jual sibas. Itu rasanya kayak tahu, tapi ikannya dagingnya putih. Jadi sekarang mesti ditinggalin tuh. Nah, jangan cuman putih doang ya. Tapi kalau buat beberapa orang sih, anak boleh makan salmon, bapaknya yang komplain ngabisin duit aja katanya. Salmon mahal. Paling mahal kalau kamu beli steak itu steak salmon lebih mahal. Ya kan? Imbang-imbang lah. Ya, so-so lah. Tapi iya, kita bicara ini bukan, maaf ya, saya bukannya mau gimana. Kondisi kita nih sekarang nih di persimpangan nih, Dok, ekonomi kita nih, Dok. Kalau kita berbicara makan ya, saya kebetulan kan di rumah nggak ada masak, jadi tiap hari makan di luar. Dulu kalau kita bandingin, kita ke food court ataupun makan di luar, antara Indonesia sama Singapura, itu bisa sampai 5 kali lipat lebih mahal di Singapura. Sekarang sama aja, Dok. Ya, betul. Artinya per orang ya, kita makan di luar sama makan per orang di Singapura ya kira-kira sekitar $10 Singapura dah. Ya. Sama segitu juga. Tapi kalau kita jalan-jalan ke Singapura, tiketnya lebih murah daripada ke Indonesia, Franky. Kita di Indonesia ke Indonesia lebih mahal, Franky. Kalau ke sana masih hitung tiket PP. Ya. Berangkatnya murah, pulangnya mahal. Tapi kalau ke dalam negeri, pulang pergi harganya mirip. Pulang pergi harganya mahal. Nggak, bandara Indonesia tuh termahal, Franky. Penerbangan di dunia itu, makanya orang tuh pada komplain semua. Bagaimana meningkatkan wisatawan domestik kalau begitu caranya gitu loh. Saya nggak tahu kenapa bisa mahal begitu. Untuk per kilometer, per sekian kilometer itu di sini udah paling mahal, Franky. Nah, saya nggak, Itu berarti kita makin kaya, Franky. nggak tahu. Tapi yang jelas saya cuma berpikir begini. Kenapa nggak penjual bahan bakar dari asing itu diperbolehkan jual yang bersubsidi ya, seperti premium ya. Sekarang namanya apa sih? Yang bersubsidi itu Pertalite ya. Pertalite. Ya kayak gitu kan, kalau dibiarin kan kita nggak usah subsidi. Biarin aja kalau dia mau jual semurah-murahnya. Ya, masalahnya pesawat terbang pakainya aftur, Franky, bukan begituan. Enggak kan, di Indonesia nih kan konsumsi terbesarnya kan kalau nggak salah dari Pertalite ya. Kalau mobil saya pakai turbo. Itu kan karena ada subsidi kalau nggak salah, Dok ya. Ini saya ngomongin kayak gini jadinya nih. Tapi saya berpikir biarin aja gituan orang asing yang jualin ya.
cara berpikir saya gitu kan. Jadi kita nggak usah subsidi lagi. Tapi saya nggak ngerti apakah yang terjadi, apakah memang itu kemudian waktu importnya juga ngebebanin kita punya devisa atau apa, saya nggak ngerti lah. Ya. Nggak usah ngerti Frankie, nanti kamu diangkat jadi menteri itu, menteri energi lagi. Saya mau janganlah. Jadi supir akap aja udah enak loh. Jadi ya memang bukan kita nyalain, tapi artinya ada hal-hal yang mungkin di luar daripada pengetahuan kita lah. Oke. Nah, saya balik ke antioksidan. Kita memerlukan berbagai macam jenis antioksidan, nggak cukup. Walaupun astaxanthin itu sangat powerful, tapi kalau untuk kesehatan keseluruhan tubuh kita memerlukan banyak. Jadi banyaklah makan sayur, banyaklah makan buah, dan kalau perlu makan suplemen antioksidan. Supaya apa? Bukan supaya kita nggak tua. Kalau tua sih udah pasti karena umur bertambah. Penyakit tuanya itu yang bisa kita kurangi dengan antioksidan. Gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau untuk orang-orang yang kira-kira, soalnya gini, orang-orang kebanyakan kalau wah cuma anti penuaan, yang dia pikirin itu adalah bentuk luaran. Dibotox lah, diserika lah mukanya apa segala macam. Jadi sebenarnya gini, padahal kalau namanya antioksidan itu dari dalam. Dia tuh ngelawannya tuh dari dalam. Dan itu caranya apa? Gaya hidup. Dan satu lagi hal yang paling penting adalah olahraga, Frankie. Kenapa olahraga penting? Kalau kita olahraga, kita perlu energi. Dibentuk ATP. ATP lebih banyak. ATP lebih banyak terjadi ROS. Jadi olahraga tuh membentuk ROS di badan kita. Tapi ROS-nya nggak terlalu banyak. Secukupnya. ROS yang sedikit itu membuat tubuh kita, enzimnya itu aktif. Menanggulangi. Jadi kalau kita olahraga secara rutin, tubuh kita terlatih menetralisir ROS. Sehingga orang yang olahraga itu biasanya lebih awet muda. Karena dia begitu dia datang kena penyakit, kekebalannya tuh udah bisa ngelawan karena sudah terlatih. Jadi olahraga itu melatih tubuh kita sama seperti kayak vaksinasi. Kayak vaksin kan dikasih kuman yang lemah. Kuman yang lemah lama-lama kekebalan kita cukup kuat sehingga pada waktu kuman sesungguhnya datang dihantam. Makanya orang yang olahragawan biasanya nggak gampang sakit. Karena sistem penanggulangan ROS-nya itu sudah terlatih. Jadi makanya harus olahraga rutin. Kalau happy bisa jadi antioksidan nggak sih, Dok? Apa? Happy, bahagia. Iya, termasuk karena nurunin kortison. Iya, nurunin kortison. Itu dia mempengaruhi. Makanya orang harus happy. Yang dianjurkan ya supaya kita nggak cepet tua ya. Jalan-jalan. Makan sayur. Salah. Makan sayur, makan buah, olahraga teratur, tidak merokok, tidak minum. Terus jalan-jalan, Dok. Suplemen kalau kamu mau lebih itu suplemen. Dan kalau misalnya kita keluar ya hindari sinar matahari. Jadi jangan sampai kita expose sinar matahari, hindari polusi. Itu healing, Frank. Healing pergi ke daerah-daerah yang hijau, yang polusinya kurang. Pengaruhi dong, happy dong. Kayak Eropa. Nggak mesti. Di Indonesia juga banyak tempat, cuman mahal sih. Enggak. Tempat kita gini, Dok. Bedanya ya. Indonesia tuh pasti lebih bagus. Karena apa? Ruang terbuka hijaunya sebenarnya banyak, cuman itu adanya di daerah. Iya. Saya sering kali kalau saya lagi misalnya contoh nih, Dok. Saya besok mau ke Bali sama ke Kupang. Saya perhatiin langit. Jakarta, Bali, Kupang. Sama Flores ND. Kupang ND itu langitnya lebih biru. Atau saya ke Sorong gitu kan. Manado lebih biru langitnya dibandingin sama Bali sama Jakarta. Ya, tapi nanti kerasanya gini. Kalau udah kamu tempat yang polusinya nggak terlalu banyak, begitu masuk Jakarta kamu sakit. Enggak. Nah, salah satu tanda bahwa kita itu ROS-nya kebanyakan itu sakit langsung begitu. Sakit flu langsung karena itu polusinya luar biasa. Saya kalau kayak gitu istirahat dulu di kamar, nggak kemana-mana, kumpulin daya. Enggak, tapi itu artinya itu daya tahan orang itu kayak gitu. Makanya that's why kalau orang yang barangkali ke tempat yang segar-segar barangkali itu dia jadi lebih.
pokoknya kalau kita mau yang udara segar dok, ya kita sering ke daerah lah. Daerah yang boleh dibilang jangan terlalu sibuk, gitu ya. Kalau di daerah Jawa, kalau Jawa ya rata-rata itu udaranya masih udah agak berat sampai ke Bali. Tapi kalau udah ke daerah timur atau kayak kemarin Pekanbaru udah lumayan mendingan. Walaupun di sana kadang-kadang kan ada kabut asap tuh. Iya. Oke, jadi dokter Jaya pakai antibiotik yang mana dok? Antibiotik antioksidan yang mana? Campur-campur lah. Nah, sekarang nih antioksidan kita campur-campur, ada bahayanya nggak? Nggak. Saling melengkapi. Terus kalau astaxanthin tadi kita makan kebanyakan, Nggak ada masalah. Nggak ada masalah juga. Dosisnya bisa dibuang lah ya. Kebanyakan kita kurang. Jadi tadi saya mau garis bawahin dulu siapa aja yang perlu. Setiap orang. Karena kita tinggal di daerah yang memang polusinya tinggi. Setiap saat ada oksidasi di badan kita. Apalagi kita ngerokok. Apalagi stres. Saya nggak ngerokok. Syukur. Jadi saya pokoknya ya hidup santai-santai aja, nggak mau terlalu banyak pusing lagi ya. Geser ke orang lain pusingnya. Nah sekarang ganggang, ada satu lagi dok yang saya mau tanya. Spirulina. Nah, Spirulina itu kan ganggang hijau. Bagus nggak dok? bagus. Tahu nggak kenapa spirulina itu dibuat jadi apa? Makanan kesehatan. Makanan ikan dok. Ikan koi itu saya baca dia punya kandungannya spirulina. Nah kalau makanan ikan kita makan, Bagus. Spirulina tuh ada suplemen buat manusia. jadi nggak makanan ikan bisa kita makan tuh. Bisa. Siapa tahu nanti kamu kayak ikan koi bisa ngembung kepalanya. Oh enggak, ikan koi enggak itu. Warnanya bro. Warnanya jadi merah. Ah ini saya mau cerita nih. Saya kan punya ikan koi di rumah ya nggak gede ya kira-kira sekitar segini lah ya. Berapa sih? Sekitar 60-80 cm lah ya. Itu kalau satu kali saya kehabisan makanannya yang spirulina itu. Dikasihlah makanan yang warnanya merah tuh. Saya beli sedikit karena buat nunggu ini kan. Maka warnanya langsung berubah. Begitu masuk spirulina lagi, warnanya langsung cerah lagi. Enggak memang. Spirulina tahu nggak dipakai buat apa? Kamu masih ingat nggak pelajaran SMA? Ya kadang-kadang nggak sih. Untuk mempelajari itu fotosintesis. Kan dia bentuknya kayak spiral begitu. Fotosintesis kasih matahari terus tiba-tiba keluar oksigen. Itu buat mempelajari itu respirasi. Dari klorofilnya itu ya. Ya nanti dok, boleh saya coba dok. Makanan serius itu kalau sekali beli kan bisa 10 kilo. Satu kantong sekilo. Nah, yang makanan manusia juga ada spirulina yang jual mahal. Oh, Mahal kayaknya. Cuma itu masalah soal kayak ininya aja, apa purity-nya. nggak, saya pikir tadi makanan ikan, kalau makanan orang Enggak, ada makanan orang ada yang jual spirulina, itu dijual mahal, ada yang berupa cairan atau apa sih. kalau nggak makan astaxanthinnya aja ya. Ya udah yang lebih Bentuk aslinya lah, natural. Oke. Enggak, soalnya kalau yang tabletnya kapsulnya juga ada sekarang lagi. Iya, Astaxanthin tadi ada. sambil dokter Jan jelasin, saya langsung Google. Mahal, 1,5 jutaan dok. Iya. Isi 120 tablet. Sehari satu kan ya? Nah, Ya sebenarnya kalau dibilang mahal, enggak ada yang mahal. enggak. Saya cuma mau ngomong gini. Kalau kita bilang 480 ribuan tadi ya, itu kan bisa buat 3 bulan dok. Coba bayangin. Murah lah. Kalau Orang- daripada gara-gara gitu kamu jadi sehat, Bukan. Bandingin sama orang yang ngerokok. Sebulan bisa berapa duit, 3 bulan berapa duit, sama aja tuh keluar duitnya. Yang satu bikin sehat, yang satu lagi bikin nggak sehat kan? ya. Kita pilih yang mana coba? Enggak, tapi masalahnya begini.
Kalau yang dijual satu per satu begitu, itu memang ada manfaatnya, tetapi yang diperlukan badan kita bukan cuma satu. Kita perlu berbagai macam antioksidan itu loh. Jadi tetap dianjurkan, kalau dianjurkan sekarang kedokteran adalah campuran antioksidan yang lengkap. Supaya apa? Supaya HNP kita berkurang, Parkinson berkurang, pikun berkurang, kemungkinan serangan jantung berkurang, kanker berkurang, hipertensi berkurang, kencing manis berkurang, kayak gitu-gitu loh. Jadi efek-efek segala macam gitu loh. Yang terjadi gara-gara penuaan. Jadi besok-besok sapi kita kasih makan astaxanthin. Sapinya berenang, jadi Bukan, salmon. nanti kan sapinya warnanya udah beda tuh, agak dagingnya kita makan. Karena kan, nah gini kan kita harus kombinasi. Tapi gaya hidup berubah loh. Kalau sapinya dipelihara kayak sapi Kobe, kayak sapi Wagyu gitu, wah langsung marble-nya itu keluar. Tapi kalau istri saya nggak suka loh makan yang daging-daging yang nyos gitu. Itu kan dagingnya itu penuh dengan lemak kan di antaranya itu. Kenapa nggak suka? Lebih mahal? Bukan. Kalau dia sih takut sama kolesterol. Aduh. Itu salahnya dia, Dok. Nah, Jauh lah dari laboratorium. ya padahal udah dikasih tahu yang namanya laboratorium itu kolesterol sama ada di lab doang. Iya, jangan ke sana melulu gitu. Enggak, tapi banyak orang yang belum tentu suka gitu. Ada suka kalau daging enak yang rada keras, katanya. Kalau yang empuk-empuk gitu kan, kalau itu kan nyos di ini kan nggak suka. Tapi saya pernah makan steak rasanya kayak sendal swallow, kayak karet, sendal karet. Oh ada tapi ada yang suka berarti. Enggak, udah kapok saya, Dok. Enggak, itu namanya apa? Sapinya sapi atlet. Otot semua. Oke, Dok. Jadi artinya manusia jangan takut kelebihan antioksidan, karena kita sangat kurang, Dok ya. Dan jangan salah bahwa kita makan antioksidan itu bukan hanya untuk performance di penampilan, Dok ya. Bukan. Tapi untuk supaya kita berkehidupan normal. Nah, begini, kalau saya bilang itu kita bisa menua tetapi dengan kualitas yang baik, itu tanpa penyakit yang mengganggu gitu. Dan tapi yang menarik tadi dokter bilang untuk mengurangi. Nah itu nanti saya beli, Dok. Karena sekarang ini kan saya jalan itu kan kelihatannya kan normal. Ini kaki kiri saya kan udah nggak berasa nih, gara-gara HNP. Cuman nggak dirasa aja. Oke, Dok, kita beli astaxanthin dulu, Dok, kalau gitu, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!